Para kekasih, tema kita adalah bertangan emas, saudara. Selalu ini menjadi topik yang indah sekali, saudara. Dan ini merupakan sesuatu perjanjian Tuhan bagi orang yang mencari Tuhan, ya saudara. Nanti kalau kita membaca dalam 1 Samuel, maka kita mendapatkan kenapa ada firman semacam ini, ya saudara. Itu sebab bertangan emas wajib di akhir zaman, ya saudara. Karena kita tahu di akhir zaman ini semua konkurensi, persaingan itu dahsyat dan kejam, ya saudara. Itu sebab kalau tangan saudara bertangan emas, tangannya sama, ya, daging sama, darah, tulang. Tetapi bertangan emas ini merupakan sesuatu maksud dari Tuhan bahwa apa saja yang saudara tangani, apa saja yang saudara kerjakan berhasil. Amin. Ayo angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, sebelum hamba mendengar firman, hamba percaya bahwa melalui firman ini, Engkau membuat tangan-tangan hamba bertangan emas, dan hidup hamba berhasil sesuai dengan janji firman. Apa yang gagal selama ini akan membawa hasil luar biasa. Dan hidup hamba persembahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, ini adalah wajib di akhir zaman. Sehingga hidup ini menjadi mudah. Hidup ini menjadi enteng. Ya, saudara, tapi kalau kita tidak bertangan emas, saudara, kita akan bertangan besi. Ya, saudara, artinya apa? Kita akan memakai kekerasan, orang lain menipu, kita juga balas menipu. Orang lain keras, kita juga keras. Kita tidak kalah keras, bahkan itu bertangan besi. Tapi anak Tuhan harus bertangan emas. Amin. Bertangan emas ini mulia. Dan tidak sembarangan mau pegang apa yang kotor, tidak mau. Ya saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan tentang hal ini. Sehingga hidup kita adalah hidup yang juga mulia. Amin. Karena kita bertangan emas, maka hidup kita juga hidup yang mulia. Para kekasih, dalam 1 Samuel pasal yang ke-10, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Mari kita akan membuka Alkitab dan kita akan membacanya. 1, 2. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Amin. Katakan, ini luar biasa. Saya harus mendapatkannya. Ya, saudara, bila saudara mulai membaca ayat 1 dari pasal 10, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Saudara, inilah pemilihan raja pertama Israel, yaitu Saul. Siapa Saul? Saul bukan keturunan ningrat. Saul adalah rakyat jelata, sama seperti Daud. Saudara, tetapi Saul ini karena dia seorang gembala, saudara, maka Tuhan memilih dia. Kenapa? Kriteria gembala itu istimewa di mata Allah. Walaupun gembala adalah pekerjaan yang paling hina di masa itu, saudara. Tapi kenapa di mata Tuhan paling mulia? Jadi di sini kita melihat paradigma dan parameter manusia dan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di seluruh dunia. Saudara, ini selalu tidak sama, selalu kosok baline, selalu berbeda, berlawanan dengan tradisi, paradigma, level dan standar Allah. Saudara, jadi dia, Saul bukan keturunan ningrat, Daud juga bukan keturunan ningrat. Saudara, tetapi Tuhan memilih mereka, katakan, karena pekerjaannya. Jadi saudara mesti tahu, pekerjaan seorang gembala itu mulia di mata Tuhan. Ibu menggembalakan anak-anaknya. Ya saudara,
menggembalakan isi rumah tangganya. Bapak juga menggembalakan keluarganya. Punya jabatan di kantor, di pekerjaan, di toko. Saudara, di perusahaan. Saudara seorang gembala, laki atau perempuan, muda atau tua. Saudara perlu menggembalakan pekerjaan gembala yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, yaitu dengan memberi makan domba-domba pada waktu itu, domba-domba di mana Anda berada. Memberi makan firman kepada mereka dan mereka mau menerima firman. Saudara menjadi gembala yang berhasil. Ya saudara, itu sebab pekerjaan gembala tidak boleh kita tinggalkan. Amin. Selalu di mana saudara berada, ada satu orang saja, ada 2, 3 lebih bagus. Dan saudara bisa bersaksi kepada mereka, ataupun saudara memberikan 1-2 ayat kepada mereka bila mereka dalam keadaan yang susah. Mendoakan mereka baik jarak dekat, tatap muka dengan orang yang bersangkutan, atau mungkin dari jarak jauh melalui telepon. Saudara bisa menggembalakan orang. Pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mulia di mata Tuhan. Jangan berhenti menggembalakan. Di mana Anda berada, engkau harus menjadi seorang gembala yang baik bagi orang di sekitar Anda. Sehingga dengan demikian, saudara, orang-orang boleh memandang bahwa saudara ini adalah orang yang menerima rahmatnya Tuhan, anugerahnya Tuhan, yaitu keselamatan dari Tuhan. Dan saudara tidak bisa tinggal diam. Saudara ingin berbicara, saudara ingin menyebar luaskan, saudara, berita keselamatan tersebut. Itu sebab pekerjaan gembala dari Saul dihargai oleh Tuhan. Saudara, pekerjaan gembala dari Daud, raja kedua, dihargai oleh Tuhan. Saudara, itu sebab para kekasih di sini kita membaca ketika Saul itu kehilangan kambing domba dari ayahnya, maka dia tidak berani pulang. Saudara, hanya 3-4 ekor. Jadi ini keluarga miskin. Jadi dia tidak berani pulang, ini anak. Dia bertanya, siapa yang tahu ya? Tidak ada orang yang tahu di mana dia punya kambing dan domba. Saudara, kemudian dia mendapat nasihat, di sini ada seorang nabi, yaitu Nabi Samuel. Kamu datang, kamu cari. Kalau kamu ketemu, kamu tanya di mana kambing dombamu. Lihat, kehilangan domba itu hanya jalaran, apa? Jalaran penyebab, saudara. Untuk apa? Untuk Saul ketemu Samuel. Karena Tuhan memberi perintah kepada Samuel untuk mengurapi Saul. Saudara, itu sebab kambing dombanya dihilangkan, sehingga dia mencari Nabi Samuel, bertanya di mana kambing dombanya. Dan Samuel berkata, sudah jangan mikir soal itu. Ayo kamu tunduk sekarang, berlutut. Aku akan mengurapi kamu menjadi raja pertama Israel. Saudara yang kekasih, dan memang itu kambing domba ketemu lagi, ditemukan oleh Tuhan, dikembalikan lagi. Jadi kalau saya dan saudara mengalami sesuatu hal yang tidak enak, ketika saudara dalam keadaan yang kebingungan, seperti Saul, gak berani pulang dia. Kalau orang tuanya cukup kaya, dia akan berani pulang. Ayahnya atau ibunya bilang, no problem, it's okay. Ya, never mind, ilang ora popo, kita beli lagi. Tetapi karena miskin, dia tahu keadaan keuangan orang tuanya, dia tidak berani pulang. Saudara, dan dia diurapi oleh Nabi Samuel. Saudara, kalimat ini penting sekali. Lupakan tentang kambing dombamu. Berjalanlah kamu, ketika kamu lurus berjalan, kamu akan mendapatkan, menemui serombongan nabi-nabi yang sedang bernubuat. Serombongan apa? Nabi yang sedang bernubuat. Nah, kamu masuk dalam kumpulan itu supaya kamu juga bisa bernubuat, supaya kamu juga kena ketularan rohnya, saudara. Dan disitulah yang paling penting, karena kamu setelah diurapi menjadi raja Israel, kamu membutuhkan bertangan emas. Itu sebab dalam ayat 10 dan ayat 6 dan 7, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, Saul. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi
manusia lain. Beda. Kamu yang semula profesinya adalah gembala kambing dan domba, kamu akan menjadi gembala Israel. Kamu menjadi manusia yang lain. Kalau kamu tetap menjadi gembala domba, kamu tidak bisa menjadi raja. Kamu akan punya satu profesi yang lain setelah aku mengurapi kamu. Saudara, hari ini dalam kebaktian ini kita akan ada pengurapan minyak pada kepala kita. Kita harus yakin bahwa dengan kita diurapi oleh Tuhan, kita menjadi manusia yang lain. Manusia yang berbeda. Sehingga kita mempunyai jangkauan skop yang lebih luas. Saudara, tidak pada sekelompok kecil hewan-hewan ini. Tetapi Samuel berkata, kamu akan memelihara dan kamu akan memimpin satu bangsa yang besar. Bangsa pilihan Allah, Israel. Saudara. Nah itu sebab pada akhir zaman, kenapa saya katakan ini wajib kita punya manusia menjadi baru, dibaharui. Menjadi manusia yang lain. Katakan, saya harus menjadi manusia yang lain. Di mana saya memiliki pengurapan dari Roh Kudus. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Saudara, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu. Lakukanlah apa saja. Saudara, yang didapat oleh tanganmu, saudara. Sebab Allah menyertai engkau. Saudara yang kekasih, lihat. Hebat sekali ya. Rahasia berhasil apa saja. Rahasia mengubah tangan yang tidak beruntung ini menjadi tangan emas. Saudara, itu sebab inilah yang membuat seseorang pada akhir zaman bisa dipermuliakan, bisa dihargai oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mempunyai rahasia-rahasia yang disampaikan dan diungkapkan di dalam Bible study. Saudara, dan ini merupakan hal yang sangat penting. Lebih penting dari saudara mencari duit. Lebih penting dari saudara mencari followers, mencari like, dan mencari segala sesuatu dalam hidupmu. Itu tidak penting. Yang penting adalah engkau mempunyai tangan emas. Apa saja yang kau lakukan berhasil. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, tangan-tangan emas, saudara. Setidaknya dalam Alkitab saya bisa mengambil lebih dari 10 hal, tapi saya hanya memetik 2 saja pada kesempatan yang singkat pada petang ini. Yang pertama dari Keluaran pasal yang keempat ayat 1-5. Musa dibikin bertangan emas oleh Allah. Ya, saudara, ini adalah awal-awalnya Musa dipanggil oleh Tuhan. Awal-awalnya, saudara, siapa dia? Tolong dijawab, Musa siapa? Sebelum dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan siapa? Pekerjaannya apa? Gembala. Waduh, kok ketemu gembala lagi? Tukang angon maneh. Ya, Musa adalah gembala 40 tahun. Hebat, ya. Daud hanya beberapa tahun saja. Saudara, tetapi Musa 40 tahun di padang gurun yang berbeda lokasinya dengan Daud. Saudara, itu berbeda sekali lokasinya. Musa menjadi gembala di tanah yang sangat tandus. Nah, dalam ayat 1-5 dari Keluaran pasal 4, berhubung waktu tidak usah dibaca, di situ ketika Tuhan memanggil Musa melalui terbakarnya semak belukar, terbakar tapi tidak habis. Hanya apinya saja berkobar-kobar. Musa yang pada waktu itu, saudara, berumur 80 tahun. Ya, jadi dia berada 40 tahun, usia 40 tahun, dia melarikan diri dari istana ibu angkatnya. Putri Firaun adalah ibu angkat Musa. Nama Musa dalam bahasa mereka berarti anak yang diangkat dari air. Saudara. Nah, itulah Musa. Dan selama usia 40 tahun yang terjadi adalah suatu
eksiden dan satu peristiwa yang bersifat sara. Musa melihat bahwa ada tentara Mesir yang menyiksa orang Yahudi, budak Israel, bangsanya Musa. Musa tidak terima. Dia pukul dengan tangan kosong, satu kali pukul mati ini tentara. Sudah. Dan apa yang terjadi? Dia kemudian melarikan diri. Dia meninggalkan istananya, melarikan diri karena dia takut walaupun dia ada tinggal di dalam istana, tapi dia itu tidak punya tetesan darah keturunan dari Firaun. Jadi dia merasa terancam nyawanya dan dia melarikan diri. Saudara, dia melarikan diri, dia menjadi gembala pada mertuanya 40 tahun. Jadi 40 tahun di istana, 40 tahun di padang gurun, berapa tahun jadinya? Umur 80 tahun Musa dipanggil oleh Tuhan. Bayangin, umur 80 tahun. Saudara, dia sudah tua. Tetapi Tuhan memanggil dan mau pakai dia. Saudara, itu sebab dia mendekat pada semak-semak belukar yang terbakar ini. Namun tidak kebakar. Karena dia melihat keanehan. Sampai umur 80 tahun ini aku belum pernah melihat kejadian ini. Bahwa semak yang mudah terbakar tidak terbakar. Walaupun ada api yang berkobar di antara dahan-dahannya. Dan dia mendekat. Pada waktu itu Tuhan berfirman, Musa, Musa, stop. Tanggalkan kasutmu. Tanggalkan sepatumu. Lepas sepatumu. Karena tempat tanah yang kamu injak adalah tanah yang kudus. Wah, dia kaget. Dan dia tahu ini adalah suara Tuhan. Ya Tuhan, apakah firman-Mu? Aku akan mengirim kamu untuk ketemu Firaun, untuk membebaskan bangsa Israel. Aku mendengar teriakan dan raungan, erangan mereka, tangisan mereka ke hadiratku, dan aku akan memakai kamu membebaskan bangsa ini dari perbudakan. Saudara yang kekasih, dan Musa berkata, Tuhan, aku tidak pandai bicara dan aku tidak berani ketemu Firaun. Memang Firaunnya sudah ganti, ya. Jadi ketika dia membunuh orang Mesir yang menyiksa bangsanya itu sudah meninggal. Dan ini Firaun baru anaknya yang naik. Dan Musa berkata, Tuhan, aku tidak pandai bicara, aku seorang yang stuttering, seorang yang gagap bicara. Engkau tahu. Tidak apa-apa, kamu ajak kakakmu Harun. Dia adalah juru bicara kamu. Tetapi eksekusinya adalah kamu. Kamu adalah eksekutifnya. Tetapi jubirnya adalah kakakmu. Dia yang akan bicara. Saudara. Tetapi Tuhan, kalau aku ditanya oleh orang-orang semua, apa buktinya kamu diutus oleh orang-orang Israel, bangsaku sendiri? Apa buktinya bahwa kamu diutus oleh Allah Yehova untuk membebaskan kami dari perbudakan? Apa buktinya? Musa, kamu harus berkata bahwa kamu ketemu aku. Tuhan, tidak mudah orang percaya bahwa aku ketemu engkau. Tolong Tuhan, aku tidak berani. Kemudian Tuhan melihat ini orang hatinya kecil sekali. Ya, badannya besar. Saudara bisa bayangkan sekali pukul orang mati itu. Wah, hebat sekali kan? Dia punya tenaga, dia punya badan besar. Saudara, tetapi dia hatinya ciut. Lalu Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Semoga. Iya, ini ada. Apa ini? Tongkat siapa? Tongkat Timothy Roy. Nah, ini umpamanya ini tongkat Musa. Saudara, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan, lempar. Lempar, saya tidak mau melempar karena ini tidak mungkin jadi ular. Ya. Lempar, ketika dilempar tongkatnya menjadi ular. Dan Musa lari ketakutan. Saudara, Tuhan berkata, kamu jangan takut, aku menyertai kamu. Buktinya tadi. Saudara, apa maksud daripada ini? Ya, ini yang terdapat dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima.
Saudara, artinya kalau kita melempar tongkat, artinya kita tidak mau. Ini tongkat adalah tanda kuasa Allah. Katakan, kuasa Allah harus selalu bersama dengan saya. Pengurapan Roh Kudus harus selalu bersama saya. Saudara, kalau kita membuangnya, kita melemparnya, maka yang terjadi ular. Ular menunjukkan pada maut, kebinasaan, hukuman neraka. Saudara, itu sebab kita harus memegang kembali. Kita harus menaklukkan ular. Kita harus mempunyai tongkat terus. Dengan tanda ini, saudara, Musa menjadi mantap. Ya, saudara, dan itulah sebabnya di mana saja Musa berada, dia selalu memegang tongkat ini. Tetapi tongkat ini bukan ajimat. Tongkat ini adalah merupakan simbolik daripada urapan, kuasa urapan Allah yang menyertai hidupnya. Ya, saudara, itu sebab di sini kita melihat apa yang ada di tanganmu. Kata Tuhan, tanya Tuhan, tongkat Tuhan. Saudara, jadi tangan bertongkat, katakan tangan saya harus bertongkat. Segala perbuatan hidup saya harus ada di dalam urapan Roh Tuhan. Saudara, nah itulah yang menjadi kekuatan dan tanda pertama bagi Musa. Saudara, sekarang saudara mesti membayangkan apa tangan saya yang harus bawa, apa tangan saya. Tongkat ini. Kuasa Roh Allah, pengurapan Tuhan harus selalu ada dalam hidup kita. Kalau saya dan saudara mempunyai pengurapan Roh Allah, kita berani menghadapi apa saja di dalam kehidupan ini. Katakan amin. Jadi saudara harus yakin. Kenapa orang tidak berani menghadapi kenyataan hidup? Karena dia tidak mempunyai kuasa. Karena dia tidak ada pengurapan Allah. Saudara. Dan lebih jauh, sekarang kita melihat tentang tangan emas. Saudara, saya sudah menjelaskan, tangan kita tidak boleh kosong. Tangan kita harus mempunyai tongkat, yaitu kuasa Roh Kudus. Amin. Katakan amin. Tangan saya harus mempunyai kuasa. Karena tangan saya akan dirubah menjadi tangan emas. Saudara mesti tahu, tangan siapa yang dirubah menjadi tangan emas? Bukan tangan orang sembarangan. Tangan orang yang berbuat jahat, berbuat yang kotor, berbuat kriminal. Oh, tangannya tidak laku. Saudara. Tapi orang yang mempunyai kuasa, tangannya bertongkat. Itu yang bisa menjadi tangan emas. Katakan amin. Yang kedua, saudara, kita akan buka dalam Ulangan pasal yang ke-11. Ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. 1, 2. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Amin. Saudara yang kekasih, ini kita baca adalah perintah Tuhan, ya saudara. Dan perintah ini diberikan, saudara, menjadi ketetapan dari Allah melalui Musa, ya saudara. Judul dari sub bab ini ayat 8, di atasnya ada tulisan apa judulnya? Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ya, saudara. Nah, jadi tangan ini berperan untuk selalu mengingatkan orang Israel akan firman Tuhan. Saudara. Jadi sejak itu Musa memerintahkan laki-laki Israel untuk menuliskan firman Tuhan. Entah diambil dikutip dari kitab Nabi mana, ya, atau 10 hukum Taurat, dan
pada sebuah kulit, selembar kulit, dan kemudian taruh di lengannya dan diikat dengan tali. Saudara, diikat dengan tali. Supaya apa? Supaya orang Israel harus selalu ingat. Ini firman buat mereka, saudara. Dan mereka harus mengajarkan firman. Nomor satu, apa yang ada di tangan mereka. Jadi mereka kerja, mereka tidur, mereka makan, mereka mandi. Ya, mereka tetap mempunyai. Ini gulungan kitab pada tangan mereka, saudara. Dan ada sedikit kecil, tulisan kecil di dahi mereka. Dilem di situ, saudara. Dengan maksud apa? Supaya selalu ingat di mana mereka ada, selalu ada. Lalu harus dituliskan pada tiang-tiang dari rumah mereka. Ada tiang-tiangnya, ada soko guru. Itu harus ditulisi ayat-ayat firman semua. Pintu gerbang kota harus ditulisi dengan ayat-ayat firman. Saudara, itu sebab ada tradisi Yahudi ketika anak laki-laki umur 13 tahun, maka mereka harus diuji oleh para rabi, para ketua adat Yahudi, apakah mereka bisa membaca hukum Taurat, kitab Taurat apa tidak. Jadi ketika anak laki-laki umur 13 tahun, mereka dinobatkan menjadi orang dewasa. Dengan syarat mereka lulus membaca ayat firman. Nah, saya tulis di situ, bar mitzvah. Bar mitzvah ini, saudara, adalah upacara ketika anak umur 13 tahun dan sudah hafal membaca hukum-hukum firman Tuhan. Baru dia dianggap laki-laki asli dan dewasa. Coba. Jadi firman ini pada zaman Israel itu harus betul-betul ada di dalam seluruh kebiasaan hidup mereka, di dalam habit mereka, di dalam semua tradisi mereka. Supaya apa? Supaya dari kecil mereka sudah diajar firman. Saudara, tidak heran bila negara ini luar biasa, tidak heran. Ya saudara, itu sebab saya dan saudara harus mempunyai tangan emas. Katakan, saya harus bertangan emas. Pertama-tama, saya harus bertangan tongkat. Tangan saya harus bertongkat, yaitu kuasa pengurapan Roh Kudus. Amin. Kalau saudara dan saya di dalam semua macam masalah dan kita mempunyai kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, saya beritahu, engkau tidak usah kecil hati dalam semua hal. Tuhan akan mengajari saudara dan saya tentang apa yang saat itu harus kita lakukan. Apa yang saat itu kita kelupaan, apa yang saat itu Tuhan mau pakai hidup kita. Saudara, tanpa Roh Kudus, tanpa bertongkat, saudara, engkau tidak punya kekuatan. Itu sebab tongkat ini merupakan kekuatan, yaitu pengurapan dari Roh Kudus. Tetapi bila saudara tidak memegang tongkat, saudara melempar tongkat, saudara berhadapan dengan si ular. Siapa ular? Lucifer. Satan, kepala setan. Itu sebab kita harus selalu hidup di dalam urapan Roh Kudus. Amin. Dan ini penting sekali di akhir zaman, saudara. Ini adalah tahapan. Kemudian yang kedua, Ulangan 11 ayat 18-19, diikat pada tangannya. Ada tulisan kecil, taruh di dahi. Tiang-tiang soko guru rumah, tulisi semua. Pintu gerbang kota, tulisi. Saudara, di mana-mana ada firman. Itu sebab Tuhan perintahkan umat pilihannya, katakan umat pilihan Tuhan, harus selalu ketemu firman. Baru kemudian bertongkat, tangannya bertongkat. Baru kemudian tangannya emas. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.